Kisah Raden Patah, sang pembuka kerajaan Islam di Jawa. Raden Patah adalah sosok luar biasa dalam sejarah Nusantara. Ia dikenal sebagai pendiri Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dan memegang gelar Agung Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Gelar Al-Fatah berarti sang pembuka, mencerminkan perannya yang monumental dalam membuka era baru peradaban Islam di tanah Jawa. Namun, perjalanan hidupnya dimulai dari kisah yang penuh intrik istana dan liku nasib. Asal-usul masa kecil. Raden Patah lahir sekitar pertengahan abad ke-15. Ia adalah putra Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, Kertabumi, dengan seorang selir bernama Siu Banci, putri seorang saudagar Tionghoa Muslim atau ulama terkenal bernama Syekh Bentong, Tan Go Huat. Kisah kelahirannya diwarnai kecemburuan istana. Saat Siu Banci sedang hamil tua, permaisuri Prabu Brawijaya V, Ratu Darawati, merasa tersaingi dan memaksa sang raja menceraikan selir tersebut. Siu Banci lalu dihadiahkan kepada Arya Damar, penguasa Palembang yang masih menjadi bawahan Majapahit. Karena kondisi Siu Banci yang sedang mengandung, Arya Damar menunggu hingga anak itu lahir sebelum menikahinya. Bayi itu diberi nama Raden Hasan, yang kelak masyhur sebagai Raden Patah. Dari pernikahan Siu Banci dan Arya Damar, lahirlah Raden Kusen, adik tiri Raden Patah yang kelak akan memegang peranan penting dalam kisah hidupnya. Menuntut ilmu bertemu sang ayah. Sejak kecil di Palembang, Raden Patah tumbuh sebagai pemuda cerdas, pemberani, dan taat beragama. Arya Damar membesarkannya dengan ajaran Islam yang kuat. Saat berusia sekitar 20 tahun, ia berlayar ke Gresik dengan niat menemui ayah kandungnya, Prabu Brawijaya V, di Majapahit. Namun, sebelum sampai ke Majapahit, ia singgah di Ampel Denta, Surabaya, untuk berguru kepada Raden Rahmat, yang dikenal sebagai Sunan Ampel, salah satu anggota Wali Songo. Di sanalah pemahaman agama dan kepemimpinannya terasah. Setelah pertemuan dengan sang ayah, Prabu Brawijaya V menghadiahinya sebidang tanah hutan di Gelagahwangi, wilayah yang kelak dikenal sebagai Bintoro Demak. Atas restu gurunya, ia mulai membuka kawasan tersebut, menjadikannya pusat pendidikan dan dakwah. Sunan Ampel bahkan menikahkan Raden Patah dengan cucunya, mempererat ikatan kekerabatan sekaligus memperkuat posisinya sebagai tokoh penting di wilayah pesisir utara Jawa. Lahirnya Kesultanan Demak. Sekitar tahun 1475 Masehi, Raden Patah mendirikan pondok pesantren di Gelagahwangi. Tempat itu berkembang pesat menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan dakwah Islam. Namanya kian harum di telinga masyarakat Jawa, terutama wilayah pesisir. Sementara itu, Majapahit mengalami gejolak. Prabu Brawijaya V dikudeta oleh Girindawardana. Prabu Brawijaya V wafat dan kekuasaan Majapahit direbut oleh Girindawardana Dyah Ranawijaya. Raden Patah kemudian memisahkan diri dari Majapahit dan secara resmi mendirikan Kesultanan Demak sekitar tahun 1500 Masehi, dengan gelar penuh, Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Sebagai Sultan pertama, ia dibantu para wali, terutama Wali Songo, dalam membangun Demak menjadi pusat kerajaan Islam terbesar di Jawa. Kekuasaan Demak membentang dari Pati, Rembang, Jepara, Semarang, hingga ke Kalimantan. Masjid Agung Demak simbol kejayaan. Salah satu warisan terbesar Raden Patah adalah pembangunan Masjid Agung Demak, yang dipercaya didirikan bersama Wali Songo. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat musyawarah para ulama dan tokoh politik Nusantara. Di masa pemerintahannya, hukum Islam diterapkan dengan bijaksana tanpa menghapus sepenuhnya adat dan tradisi Jawa. Hal ini membuat Islam berkembang pesat, namun tetap menyatu dengan budaya setempat. Runtuhnya Majapahit ekspansi Demak. Setelah wafatnya Sunan Ampel, Raden Patah memimpin laskar pesisir utara untuk menyerang Majapahit yang dipimpin oleh Girindawardana. Serangan itu berhasil menghancurkan pusat kekuasaan Majapahit, yang diabadikan dalam Candra Sengkala, Sirna Ilang Kertaning Bumi, hilanglah kemakmuran bumi. Sisa-sisa pengikut Majapahit melarikan diri ke Belambangan, Tengger, Bali, hingga Mataram. Akhir hayat. Raden Patah wafat pada 1518 Masehi di Demak. Tahta kemudian diwariskan kepada putranya, Adipati Unus, yang memerintah hingga 1521 Masehi sebelum digantikan adiknya, Sultan Trenggono. Meski telah tiada, nama Raden Patah tetap dikenang sebagai tokoh yang membuka babak baru sejarah Jawa, dari era Hindu-Buddha menuju peradaban Islam yang gemilang.